Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Harisah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari sistem operasi, yaitu tentang penjadwalan proses. Penjadwalan proses ialah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan-urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Pada penjadwalan proses, bertugas memutuskan, yaitu yang pertama, proses yang harus berjalan. Yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Nah, adapun kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan, yang pertama, adil atau bisa disebut dengan fairness, yaitu proses-proses yang dilakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu memproses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan memproses sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua, efisiensi atau bisa disebut dengan efficiency, yaitu dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk memproses. Yang ketiga yaitu waktu tanggap atau bisa disebut dengan response times. Adapun sasaran penjadwalan berdasarkan kriteria, yang pertama yaitu menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari proses yang adil. Yang kedua, menjaga agar memproses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Tahu nggak maksud sibuk itu apa? Maksud sibuk yaitu memproses tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program, memakai dan sistem operasi. Nah, selanjutnya adapun sasaran penjadwalan yang selanjutnya yaitu meminimalkan waktu tanggap, yang kemudian meminimalkan turnaround time, dan selanjutnya memaksimalkan jumlah jobs yang diproses per satu interval waktu. Lebih besar angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan pada sistem. Nah, maksudnya yaitu apabila pada saat kita memaksimalkan jobs yang diproses, maka apabila lebih besar angka yang kita proses pada throughputnya, maka lebih banyak juga kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, selanjutnya tipe penjadwalan. Ada 3 tipe pada penjadwalan pada sistem operasi. Yang pertama yaitu penjadwalan jangka pendek atau bisa disebut dengan short time schedulers. Modul training TOT pada sistem operasi halaman 48 bertugas menjadwalkan alokasi memproses di antara proses-proses yang ready di memori utama. Nah, pada penjadwalan yang dijalankan, setiap terjadi penglihatan proses, untuk memilih proses, maka proses harus memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kemudian ada urutan yang kedua yaitu penjadwalan jangka menengah atau bisa disebut dengan medium term schedulers. Setelah dieksekusi selama suatu waktu, maka proses memungkinkan atau menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan, masukan atau keluaran, atau memanggil suatu sistem call. Adapun tipe yang ketiga yaitu penjadwalan jangka panjang atau bisa disebut dengan long term schedulers. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Nah, pada batch biasanya adalah proses-proses dengan menggunakan sumber daya yang intensif, yaitu waktu memproses, memori, perangkat, masukan, keluaran, dan program-program ini berprioritas rendah. Digunakan sebagai pengisi atau agar memproses sibuk selama periode aktivitas jobs teraktif rendah. Selanjutnya, sasaran penjadwalan berdasarkan tipe-tipe pada penjadwalan. Yang pertama, memaksimumkan kinerja untuk memenuhi suatu kumpulan kriteria yang diharapkan. Yang kedua, mengendalikan transisi dari suspended to ready atau keadaan suspend ke ready dari proses-proses sweeping. Dan yang ketiga yaitu memberi keseimbangan jobs-jobs campuran.
Kemudian pada strategi penjadwalan terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu yang pertama penjadwalan non-proses atau penjadwalan non-preemptive atau run to completion, yaitu proses diberi jatah waktu oleh memproses, maka memproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Maksudnya adalah proses yang diberi jatah waktu oleh memproses tidak bisa diambil jatah waktunya oleh proses yang lain, maka proses tersebut harus menyelesaikan prosesnya sampai selesai. Yang kedua, yaitu penjadwalan primitive proses, yaitu yang diberi jatah waktu oleh memproses, maka memproses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dijalankan menunggu jatah waktu memproses tiba kembali pada proses itu. Adapun algoritma penjadwalan, yang pertama yaitu penjadwalan round-robin atau bisa disebut dengan RR, kemudian penjadwalan FIFO bisa disebut dengan FIFO, yang kemudian penjadwalan berprioritas bisa disebut dengan PS, dan selanjutnya penjadwalan yang terpendek yang lebih dahulu atau bisa disebut dengan CGF, dan kemudian penjadwalan dengan banyak antrian bisa disingkat dengan MVK, dan selanjutnya penjadwalan dengan sisa waktu terpendek lebih dahulu bisa disebut dengan CR5, dan selanjutnya penjadwalan rasio tanggapan tertinggi lebih dahulu bisa disebut dengan HEI, dan terakhir yaitu penjadwalan terjamin atau bisa disebut dengan GS. Pada preemptive menggunakan konsep yang pertama yaitu R-on atau Around Robin, dan kemudian menggunakan SR5 atau bisa disebut dengan Shortest Remaining First, dan selanjutnya bisa disebut dengan PS atau Priority Scheduling, dan yang terakhir adalah GS atau Graded Scheduling. Sekian hasil presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.